Apa tujuan pembicaraan ini? Ada dua tujuannya. Yang pertama memperkenalkan devosi kerahiman ilahi, dan yang kedua mengevaluasi bagaimana praktik atau tindakan-tindakan kita dalam melaksanakan devosi kerahiman ilahi. Aku mulai dari jenis-jenis doa Katolik. Kalau kita bagi doa-doa dalam gereja Katolik itu ada beberapa kategori. Pertama ada kategori liturgi, dan yang kedua ada kategori devosi. Yang liturgi itu ada 7 sakramen, ada ofisi atau brevir, dan juga ada sakramentali. Contoh sakramen adalah baptis dan ekaristi yang umumnya setiap minggu kita rayakan. Ofisi atau brevir adalah doa harian, atau kalau pakai bahasa yang lebih mudah adalah sholatnya orang Katolik. Sakramentali misalnya berkat rumah, berkat benda-benda, dan lain sebagainya. Kemudian devosi pun terbagi-bagi. Ada devosi kepada Tuhan Yesus, ada devosi kepada para kudus, juga termasuk diantaranya adalah Bunda Maria sebagai yang paling utama, dan ada devosi para malaikat, contohnya devosi kepada Santo Mikael, Malaikat Agung. Kalau kita bagi menjadi dua besar, berarti ada liturgi dan ada devosi. Lalu di manakah posisi devosi kerahiman ilahi atau kerahiman Allah dalam kerangka doa-doa gereja Katolik? Rupa-rupanya devosi kerahiman Allah tidak sepenuhnya devosi, tapi ada bagian yang masuk dalam liturgi gereja bahkan sudah diresmikan atau disahkan, yaitu Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Allah. Disebut ada yang bagian liturgi betul, ada juga. Disebut bagian devosi betul, ada juga. Lalu kita lanjutkan bagaimana asal-usul devosi ini. Mari kita mengingat kembali. Awal mulanya adalah dari kehidupan Suster Faustina. Siapa nama asli beliau? Yaitu Helena Kowalska, seorang Polandia, dan sekarang sudah meninggal dan sudah dikanonisasi menjadi seorang kudus. Maka kita juga dapat menyebutnya sebagai Santa Faustina. Kalau kita membuka BHF, apa itu BHF? Buku Harian Santa Faustina, ada perkataan-perkataan yang didiktekan langsung oleh Baginda Junjungan kita Yesus Kristus kepada Santa Faustina atau yang pada waktu itu masih hidup sebagai Suster Faustina. Nah, di dalam iman Katolik, hal seperti itu disebut sebagai wahyu privat atau wahyu pribadi. Sekarang kita bahas seperti apa wahyu pribadi itu supaya kita dapat menempatkannya secara keseluruhan dalam susunan iman Katolik yang utuh. Untuk itu kita akan membuka KGK atau Katekismus Gereja Katolik pada artikel yang ke-66. Tata penyelamatan Kristen sebagai satu perjanjian yang baru dan definitif tidak pernah akan lenyap. Kalimat lanjutannya, tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum yang baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Apa maksudnya? Tuhan Allah tidak akan memberikan wahyu yang umum yang baru lagi karena Yesus Kristus adalah puncak wahyu, Yesus Kristus adalah wahyu yang terakhir. Untuk membahas secara lebih dalam, Anda dapat membuka channel YouTube Katkit atau Anda buka YouTube kemudian ketik saja Katkit Yesus Wahyu Terakhir. Klik, Anda akan menjumpai bagaimana hal ini dijelaskan secara lebih panjang lebar. Karena ini bukan tema kita secara langsung, kita lewatkan dengan menyinggung sedikit-sedikit saja. Kalimat lanjutan masih pada KGK 66. Walaupun wahyu itu sudah selesai, jadi kesimpulannya ada di sini, wahyu yang disampaikan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita sudah selesai, karena itu kepuncakan wahyu atau kepenuhan wahyu. Maka tidak ada wahyu yang mengungguli itu. Tetapi meskipun pewahyuan sudah selesai, namun isinya sama sekali belum digali seluruhnya. Wahyu Allah sudah selesai. Apa yang perlu diketahui oleh manusia sudah disampaikan oleh Allah sepenuh-penuhnya. Tetapi maknanya, isinya belum dapat dimengerti secara sepenuh-penuhnya oleh kita manusia. Lanjutannya, masih merupakan tugas kepercayaan umat Kristen supaya dalam peredaran zaman, lama-kelamaan dapat mengerti seluruh artinya. Jadi merupakan tugas gereja untuk mengartikan wahyu Allah yang sudah tuntas itu, supaya lama-lama sungguh-sungguh seluruh maknanya dimengerti oleh umat Kristen terutama, atau oleh seluruh umat manusia. Sekarang kita lanjutkan pada artikel 67, masih pada KGK, yaitu Katekismus Gereja Katolik.
Dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Jadi ada wahyu pribadi yang diakui. Apakah ada wahyu pribadi yang tidak diakui? Tentu saja ada. Ada cukup banyak wahyu pribadi yang tidak diakui, bahkan wahyu pribadi yang malah dinyatakan sebagai tidak otentik atau palsu. Atau dalam bahasa sekarang wahyu pribadi yang sifatnya hoax. Nah, kita lanjutkan masih artikel yang ke-67. Namun, wahyu pribadi itu, kita kembali kepada kalimat sebelumnya, beberapa di antaranya diakui oleh pemimpin gereja. Wahyu pribadi itu, bahkan yang sudah diakui oleh pemimpin gereja, tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Maksudnya apa? Kalau seseorang menerima wahyu pribadi, bahkan setelah diakui resmi oleh pemimpin gereja, umat Katolik yang lain tidak harus mengimaninya. Artinya, kalaupun tidak mengimaninya, dia tetap seorang Katolik. Tentu tidak boleh menyalahkan. Contohnya devosi kerahiman Allah. Ini merupakan wahyu pribadi kepada Santa Faustina. Seandainya saya tidak percaya mengenai wahyu pribadi itu, saya tetap seorang Katolik yang baik. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan bahwa wahyu pribadi kepada Santa Faustina adalah salah. Kalau aku tidak meyakininya, tidak masalah. Karena apa? KGK 67 tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukan suatu dogma, bukan suatu keyakinan yang mengikat umat Katolik seluruhnya. Itulah namanya wahyu pribadi. Itulah kenapa kalimat lanjutannya bukanlah tugas mereka, maksudnya wahyu-wahyu pribadi untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya. Kenapa? Karena wahyu Kristus sudah sempurna. Karena wahyu Kristus sudah lengkap. Seluruh wahyu Allah yang harus diketahui oleh manusia sudah lengkap melalui diri Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan kita. Maka wahyu pribadi sebenarnya tanda petik. Aku pakai tanda petik ya. Tidak menambahkan apa-apa dalam wahyu Kristus. Loh, kalau tidak menambahkan apa-apa, lalu apa gunanya? Perhatikan kalimat lanjutannya. Melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Menghayatinya yang dimaksud adalah menghayati wahyu Kristus atau menghayati iman Kristen. Itulah yang dimaksudkan. Dalam hal kita adalah iman Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik atau iman Katolik. Jadi wahyu pribadi ada gunanya, bukan untuk menyempurnakan, bukan untuk melengkapi apa yang telah diwahyukan dalam Kristus, tapi membantu orang untuk dapat menghayatinya lebih dalam. Itulah kenapa tadi gereja mengatakan bukan bagian dari perbendaharaan iman. Jadi maksudnya, kalau orang tidak terbantu dengan ini semua, maka orang tidak melakukannya pun tidak apa-apa. Ya ini contohnya aku tidak meyakini, seandainya aku sih meyakini ini dan menghayatinya. Seandainya aku tidak menghayatinya, tidak membantu juga, dan doa koronka itu apa untukku tidak membantu juga, aku tidak masalah. Aku tetap dapat disebut sebagai seorang Katolik yang baik karena aku bisa melaksanakan devosi yang lain. Ingat statusnya adalah devosi. Kerahiman Allah, kerahiman ilahi, doa koronka dan perangkat-perangkat lain itu bagian dari devosi. Kalau tidak membantu menghayati iman Kristen, maka tidak dipakai, tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau ada orang Katolik menyalahkan bahwa wahyu yang disampaikan kepada Suster Faustina adalah salah. Tidak boleh, karena apa? Karena sudah diteliti oleh gereja dan dinyatakan sebagai wahyu yang otentik. Maka kalimat lanjutannya, di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja atau magisterium. Nah, harus penting ini. Ini perlu. Magisterium ini perlu supaya tidak setiap wahyu pribadi dianggap wahyu yang benar. Karena juga ada orang yang ngaku-ngaku. Ngaku mendapat penampakan, ngaku mendapat suara, ngaku mendapat penglihatan, ngaku mendapat perintah, ngaku mendapat firman, dan lain sebagainya. Maka diperlukan wewenang mengajar gereja atau magisterium. Gampangnya, seandainya dulu buku harian Suster Faustina belum disahkan oleh gereja, oleh magisterium gereja, maka kita tidak dapat mempercayainya begitu saja. Sampai saatnya dinyatakan, kemudian benar itu suatu amanat yang otentik. Kita baca lanjutan dari KGK 67. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja atau magisterium,
Maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini, maksudnya wahyu-wahyu pribadi, apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus dan para kudus kepada gereja. Jadi pesannya otentik artinya benar dari Tuhan Yesus, benar dari para kudus untuk gerejanya. Dalam hal pembicaraan kita, artinya setelah disahkan oleh magisterium gereja, maka wahyu kepada Santa Faustina benar berasal dari Kristus yang ditujukan kepada gerejanya. Maka kalau kita membaca buku-buku Katolik, dalam hal obrolan kita itu BHF, ada imprimatur Nihil Obstat, disahkan sebagai amanat yang otentik, wahyu pribadi yang otentik. Kalimat lanjutannya dalam KGK 67, iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Tidak ada wahyu yang melebihi, bahkan tidak ada wahyu yang membetulkan, seakan-akan wahyu dalam Kristus adalah wahyu yang salah. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu, dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian. Agama-agama bukan Kristen ada yang datang setelah Kristus, kemudian mengaku ini membetulkan, menyempurnakan, dan sebagainya. Nah, itu jelas pandangan Gereja Katolik dalam KGK 67 dikatakan itu tidak ada seperti itu, bukan wahyu di dalam pandangan Gereja Katolik. Atau oleh sekte-sekte tertentu. Contoh, sekte-sekte yang keluar dari gereja yang satu, yaitu kelompok-kelompok denominasi Protestan atau apapun yang macam-macam itu. Kan ada juga yang mendapatkan penampakan ini, penampakan itu. Misalnya ada agama Mormon, misalnya juga Saksi Yehova, dan lain sebagainya. Kan itu sekte-sekte baru yang pendirinya merasa mendapat wahyu, mengklaim ini itu. Apakah hal seperti itu dapat dianggap sebagai otentik? Tidak. Kalau kita mengacu pada ajaran gereja 67. Ingat bahwa wahyu yang otentik pun tidak dipercaya oleh masing-masing, tidak ada masalah. Asal jangan menyalahkan. Apalagi wahyu-wahyu yang hanya diklaim oleh orang tertentu, itu apalagi tidak usah kita percaya hal-hal yang seperti itu. Maka jangan terlalu heboh kalau ada orang merasa, wah aku ditampaki Bunda Maria, ditampaki Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Santai saja, karena harus dibuktikan secara otentik oleh gereja. Untuk mendalami secara lebih dalam, klik saja Katkit Wahyu setelah Yesus klaim palsu, nanti Anda dapat mendalaminya lebih jauh lagi. Karena ini bukan tema kita secara langsung, maka kita lewat. Aku hanya mau menjelaskan bahwa kedudukan wahyu kepada Santa Faustina adalah wahyu privat atau wahyu pribadi yang sudah disahkan oleh magisterium gereja sebagai wahyu yang otentik, yang asli. Bukan palsu, bukan hoax, tapi merupakan wahyu yang asli dari Tuhan Yesus Kristus. Itu pun tidak mengikat setiap orang Katolik untuk meyakininya. Kalaupun ada orang Katolik yang percaya, dipersilakan. Kalau ada yang tidak percaya pun tidak apa-apa. Yang tidak dibolehkan seorang Katolik menyalahkan wahyu pribadi kepada Santa Faustina. Kenapa? Karena magisterium gereja sudah menyatakannya sebagai wahyu yang otentik. Jadi itulah kedudukan wahyu pribadi kepada Santa Faustina yang telah diteguhkan oleh magisterium, maka menjadi otentik sifatnya. Dan wahyu itu dapat kita lihat di dalam BHF, Buku Harian Santa Faustina. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu devosi kerahiman ilahi itu sendiri. Apa inti devosi kerahiman ilahi? Dua hal. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Itulah kenapa nanti kita akan menjumpai ketika membahas mengenai gambar kerahiman, Yesus engkaulah andalanku. Jadi mengandalkan Tuhan dalam hidup itu merupakan inti yang pertama dari devosi kerahiman Allah atau devosi kerahiman ilahi. Yang kedua adalah belas kasih kepada sesama yang secara eksplisit disebutkan dalam BHF 1313. Belas kasih kepada sesama bentuknya perbuatan, perkataan, dan juga doa. Dua hal inilah yang menjadi inti devosi kerahiman ilahi. Kalau Anda hidup mengandalkan Tuhan, Anda berbelas kasih kepada sesama, Anda sudah menangkap inti terdalam dari devosi kerahiman Allah. Meskipun memang
Setelah kita menangkap inti terdalamnya, kita nanti masih harus mempraktekkan beberapa hal yang terkait dengan rincian-rincian dalam devosi ini, yaitu ada 5 rincian. Devosi kerahiman Allah mencakup gambar kerahiman. Yang kedua, minggu kerahiman. Yang ketiga, doa koronka. Yang keempat, jam kerahiman. Dan yang kelima, kerasulan kerahiman. Melaksanakan salah satu dari kelima ini, Anda pun dapat disebut sebagai devosan kerahiman Allah. Karena devosi itu sifatnya agak lebih fleksibel, maka setiap orang bebas memilih sendiri bagaimana cara mempraktekkan devosi itu. Kalau Anda kelima-limanya dapat mengikutinya, tentu akan sangat baik. Tetapi ada orang yang begitu sederhana, contohnya dia hanya tahu gambar kerahiman ilahi, dia nggak tahu yang lain. Kemudian dia percaya, dia pasang gambar itu, dan setiap kali pulang ke ruang tamunya dia lihat gambar itu, tersentuh hatinya, atau kemudian hatinya terarah kepada kerahiman Allah. Itu pun sudah bagian dari devosi. Bahkan dengan hanya misalnya memajang gambar kerahiman itu di dalam ruang doanya. Kalau kemudian mempraktikkan yang lain-lain tentu akan lebih dalam. Tetapi orang tentu berbeda-beda kedalamannya, dan juga orang berbeda-beda waktu dan lain sebagainya. Maka aku katakan, salah satu dari kelima ini kau laksanakan, engkau sudah dapat disebut sebagai devosan kerahiman Allah. Kita mulai dari yang pertama, kita bahas gambar kerahiman. Awalnya itu tahun 1931, yaitu ketika Sang Kristus berkata kepada Suster Faustina pada waktu itu. Ini tercatat di dalam BHF 47, buku harian Santa Faustina nomor 47. Demikian bunyinya perkataan Sang Kristus. Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Hampir semua gambar kerahiman yang seperti ini di bagian bawah ada tulisan seperti itu. Entah tulisan langsung, entah dibuat seperti pita, entah dibuat seperti ada hiasan tertentu, tapi yang penting ada tulisan Yesus engkaulah andalanku. Dan ini ada hubungannya dengan inti terdalam. Kenapa kok ada tulisan Yesus engkau andalanku? Sebab inti pertama dari devosi ini mengandalkan Tuhan. Ini catatan renungannya. Inti pertama dari devosi ini mengandalkan Tuhan. Artinya dalam segala suka dan duka kita melibatkan Tuhan. Dalam segala perjuangan hidup kita melibatkan Tuhan, bukan berjuang dari kekuatan kita sendiri. Itulah kenapa meskipun Anda rajin doa koronka, rajin jam kerahiman, mengikuti segala macam pertemuan ini dan itu, tetapi kalau hidupmu belum mengandalkan Tuhan, tampaknya kamu baru dapat disebut sebagai pelaksana rincian-rincian devosi saja. Belum devosan yang benar-benar. Bahkan kalau sebaliknya, bahkan kalau orang hanya memasang gambar kerahiman, tapi hidupnya sudah mengandalkan Tuhan, orang seperti itu sudah dapat disebut sebagai seorang devosan kerahiman ilahi. Maka mengandalkan Tuhan ini penting sekali. Mengandalkan Tuhan artinya yang pertama mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan, yang kedua melaksanakan, dan yang ketiga hidup bergantung pada kemurahan hati Tuhan. Selanjutnya di dalam BHF 47 itu ada keinginan atau kehendak dari Sang Kristus. Demikian bunyinya. Aku itu Sang Kristus yang berkata kepada Suster Faustina, aku ingin supaya gambar itu dihormati. Mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Selanjutnya kita bertanya, apa ada janji Tuhan terkait dengan gambar kerahiman ilahi? Yuk kita lihat. Dalam BHF 48 kita melihat janji Tuhan. Akunya Yesus Tuhan, berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Jadi yang kukatakan tadi ada landasannya BHF 48. Bahkan ketika orang hanya menghormati gambar saja, itu sudah merupakan bagian dari devosi. Jadi menghormati gambar itu saja tidak akan binasa. Tidak akan binasa, ini maksudnya tidak akan masuk ke tempat siksaan kekal, bahasa kita sehari-hari, tidak akan masuk neraka gitulah. Lanjutannya, aku menjanjikan juga, Yesus menjanjikan juga,
bahwa sudah sejak di dunia ini, ia, maksudnya orang yang menghormati gambar tadi, akan mengalahkan musuh-musuhnya khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya bagikan kemuliaanku sendiri. Yang dimaksud sebagai musuh-musuhnya ini jangan dianggap ini musuh manusia loh. Musuh-musuhnya dalam hal ini adalah setan, yaitu khususnya pada saat kematian. Bukan berarti kalau Anda musuh, Tuhan membela Anda, itu bukan. Anda berselisih paham dengan tetangga, musuh saya. Nanti Yesus akan membela Anda, ya bukan. Musuh-musuh yang di sini maksudnya adalah mengalahkan godaan setan, mengalahkan kuasa setan, mengalahkan gangguan setan, khususnya pada saat kematian. Kenapa pada saat kematian atau sakratul maut? Karena itu saat yang bahaya sekali. Itulah kenapa dalam doa Salam Maria kita mengatakan, doakanlah kami pada waktu kami mati. Karena di dalam saat ajal, kita dipakai sebagai medan pertempuran untuk perebutan. Apakah kita akan mengikuti Tuhan, atau di saat-saat terakhir menghujat Tuhan dan malah mengikuti setan. Jangan sampai di detik itu terakhir, justru kita malah menghujat Tuhan dan membela setan atau ikut setan dengan mengabaikan seluruh kerahiman dan kebaikan Tuhan. Jadi menghormati gambar saja dibantu Tuhan untuk mengalahkan setan. Pertanyaan selanjutnya, harus diapakan gambar itu pada waktu diperintahkan kepada Suster Faustina? Mari kita lihat dalam BHF 49. Aku, Baginda Yesus, menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis, ini memang belum dilukis pada waktu itu, tetapi kemudian sudah diberitahukan harus diapakan. Diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu pertama sesudah Paskah namanya adalah hari Minggu Paskah yang kedua. Kemudian sekarang kita kenal sebagai Minggu Pesta Kerahiman atau hari Minggu Kerahiman. Itu pun disebutkan di dalam BHF 49. Hari Minggu itu, yaitu hari Minggu Paskah kedua atau Minggu pertama sesudah Paskah, harus menjadi pesta kerahiman. Nah, saudara-saudari, adanya Minggu Kerahiman rupanya terkait erat dengan gambar kerahiman. Yuk sekarang kita bahas yang kedua, yaitu Minggu Kerahiman. Mengenai Minggu Kerahiman itu tertulis di dalam BHF 49 juga, yang masih ada hubungannya dengan gambar tadi. Aku, Yesus, merindukan adanya pesta kerahiman, dan seterusnya di bagian yang sudah kita bahas mengenai gambar dan pemberkatan secara meriah tadi itu. Apa sih yang dikehendaki Tuhan Yesus mengenai minggu atau pesta kerahiman itu? Itu dapat kita temukan dalam BHF 50. Aku, Baginda Yesus, menghendaki agar para imam berkhotbah tentang kerahimanku yang besar terhadap jiwa-jiwa orang-orang berdosa. Berapa imam yang sudah berkhotbah tentang itu dan berapa yang belum? Kalau masih banyak imam yang belum berkhotbah tentang itu, berarti Anda sebagai umat dapat menjadi rasul kerahiman, yaitu itu bagian devosi yang kelima nanti ada hubungan dengan ini, artinya mendorong, mendesak atau memohon, meminta kepada para imam supaya berkhotbah tentang kerahiman Allah pada minggu pesta kerahiman itu. Karena memang itulah yang dikehendaki Sang Kristus melalui Suster Faustina, supaya para imam menyampaikan kerahiman Allah yang begitu besar terhadap jiwa orang-orang berdosa. Apakah yang diberi tugas hanya para imam? Masa hanya para imam? Tentulah tidak. BHF 206. Pada hari pestaku, pesta kerahiman. Jadi ini nyambung tadi itu ya, nyambung dengan BHF 50. Engkau yang dimaksud adalah Suster Faustina dalam konteks kecil. Tapi ketika wahyu privat ini diakui juga oleh gereja dan kemudian dibaca orang, engkau yang artinya Suster Faustina ini tidak hanya untuk beliau saja, tapi untuk berlaku kepada setiap devosan. Konteks awalnya, ini Suster Faustina harus menjelajahi seluruh dunia dan membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahimanku. Ketika dikenakan untuk seluruh umat Katolik yang kemudian yakin pada devosi ini, berarti engkaunya adalah kamu, saya, kita semua menjelajahi seluruh dunia, membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahimanku. Apakah ada jiwa-jiwa yang layu di sekitar kita? Ya banyak ya. Jiwa-jiwa yang layu itu bisa karena suam-suam kuku, imannya mulai luntur,
semangat rohaninya mulai hilang, bisa juga karena kesedihan, bisa juga karena derita, macam-macam sebabnya jiwa-jiwa yang layu. Kekurangan kepercayaan kepada kerahiman Tuhan, kurang keyakinan pada penyelenggaraan ilahi, dan lain sebagainya. Itu semua bisa disebabkan oleh duka derita dalam hidup, tetapi juga bisa disebabkan oleh kelalaian. Kelalaian artinya berarti orang Katolik yang kemudian lalai berdoa, lalai misa, lalai segala macam, dianggap tidak penting hal-hal yang seperti itu. Itulah orang-orang yang disebut sebagai jiwa-jiwa yang layu. Harus dibawa. Pertama-tama dibawa dalam doa. Yang kedua juga dibawa supaya hatinya itu melihat mata air kerahiman Allah sendiri. Lanjutannya, aku akan menyembuhkan dan menguatkan mereka. Itu janji Tuhan. Selanjutnya kita dapat bertanya, apa sih kehendak Tuhan Yesus mengenai gambar kerahiman? Jawabannya ada di BHF 88. Aku, Baginda Yesus, ingin gambar ini dipajang di depan umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman. Ada rujukan yang lain. Tadi sudah dirujuk BHF 49, sekarang dirujuk kembali pada BHF 88 mengenai gambar kerahiman. Supaya dipajang, ini nyambung dengan bagian kerasulan. Seandainya di parokimu praktek ini belum jalan, di lingkungan atau di tempat-tempatmu belum jalan, engkau bisa memperkenalkan, mendorong, mendesak, atau juga meminta, memohon, supaya ada pemajangan gambar itu khususnya pada minggu pertama sesudah Paskah. Dengan demikian kamu dapat menjadi rasul kerahiman ilahi, yaitu kategori kelima dari devosi atau rincian devosi ini. Selain berkaitan dengan gambar kerahiman, minggu kerahiman juga terkait erat dengan novena kerahiman. Jadi novena kerahiman itu bagian dari minggu kerahiman ilahi. Karena bagikan menyiapkan datangnya pesta kerahiman ilahi itu. Maka novena sebenarnya bukan bagian yang terpisah karena punya waktu yang begitu khusus. Bahkan dinyatakan dengan jelas minggu kerahiman ilahi itu tempatnya kapan, kemudian novenanya dilakukan kapan. Kalau dihitung mundur, novena kan dimulai pada hari Jumat Agung. Tentu Anda yang sudah melaksanakannya sangat tahu mengenai hal ini. Jadi minggu kerahiman ilahi itu kaitannya dengan gambar, kaitannya juga dengan novena. Novena lebih terkait erat dengan minggu kerahiman, tapi gambar juga tidak kurang terkait erat dengan minggu kerahiman. Meskipun kalau gambar kerahiman dapat dipisahkan tanda petik dari minggu kerahiman, karena Anda dapat memajangnya juga di rumah, tidak hanya pada saat minggu Paskah yang kedua. Setiap hari pun dapat Anda gunakan untuk berdoa. Sekarang kita bahas mengenai novena kerahiman yang terdapat di dalam BHF 796. Berkat novena ini bahkan jelas sekali dikatakan, aku Baginda Yesus akan memberikan segala rahmat yang mungkin diberikan kepada jiwa-jiwa. Bahkan teks novena kerahiman Allah yang selengkap-lengkapnya ada di buku harian Santa Faustina, yaitu pada nomor 1209 sampai 1229. Novena itu teksnya tertulis secara lengkap di sana. Lalu sekarang kita akan lihat bagaimana susunan novena kerahiman Allah itu. Acuannya tentu tadi ya, BHF 1209 sampai 1229. Karena ini merupakan teks novena yang diwahyukan juga. Artinya ini punya kekhususan karena semacam tanda petik didiktekan langsung oleh Sang Kristus dalam wahyu privat kepada Suster Faustina. Nah, novena kerahiman Allah ada 4 bagiannya. Tentu ini bukan dari Rama Bayu, ini acuannya ingat BHF 1209 1229. Yang pertama ajakan Yesus, teksnya nanti Anda lihat. Yang kedua doa kepada Yesus, yang ketiga doa kepada Bapa, dan yang keempat baru doa koronka. Sejauh yang saya amati ada kreativitas liar, tanda petik. Ya, mohon maaf saya menggunakan kata liar terhadap novena kerahiman. Menurut pendapat yang mengacu pada BHF 1209 sampai 1229, tambahan-tambahan yang di luar 4 hal ini merupakan kesalahan. Salah kaprah. Salah tetapi dianggap benar.
Dan di dalam pandangan saya itu merupakan kreativitas yang sifatnya liar. Menambahkan ini, menambahkan itu, sehingga doa novena kerahiman menjadi berpanjang-panjang ria, tidak lagi setia kepada teks yang diwahyukan dalam buku harian Santa Faustina. Ini pertanyaan besar. Apakah novena yang didoakan atau oleh komunitas Anda atau oleh Anda sendiri setia kepada teks asli yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus kepada Santa Faustina? Apakah ada tambahan-tambahan yang dimasukkan yang sebenarnya tidak ada dalam teks aslinya? Karena aku menjumpai ada banyak teks, entah di internet, entah di paroki, entah di kelompok mana, di sana-sini, ternyata teks doa novena tidak setia pada keempat hal ini. Ada yang ditambah bacaan Alkitab, ada yang ditambah doa-doa lain, macam-macam. Pertanyaanku adalah, apakah dapat dibenarkan bahwa wahyu privat itu disampaikan oleh Sang Kristus kepada Suster Faustina? Tentulah kalau Sang Kristus mengatakan doa novena 4 bagian ini, itulah berarti yang dikehendaki oleh beliau dan bukan yang lain. Artinya menambahkan sesuatu kepada doa novena, meskipun itu baik, contohnya teks Alkitab, itu bukan yang dikehendaki langsung oleh Sang Kristus, bukan. Berarti seakan-akan Anda lebih tahu daripada Sang Kristus. Seakan-akan Anda lebih paham bagaimana doa novena kerahiman itu harus dilaksanakan. Dan tidak mendengarkan lagi bagaimana wahyu privat. Justru itu merupakan, dalam opiniku, mohon maaf, semacam pengkhianatan terhadap devosi yang diwahyukan melalui Suster Faustina. Setelah mendengarkan ini, silakan dicek kembali bagaimana teks doa novena di komunitas Anda, kalau sudah jalan, atau yang mungkin pernah Anda doakan, apakah memenuhi kriteria keempat ini. Aku secara pribadi sejak tahun berapa, 3 atau 4 tahun yang lalu, karena prihatin dengan hal ini, aku menuliskan teks novena yang betul-betul saklek, rigid, sesuai dengan apa yang diwahyukan dan tidak menambahkan apapun dari teks doa novena itu. Tambahan-tambahan yang lain, meskipun kelihatannya bagus, itu berarti melanggar dari apa yang diwahyukan. Jadi devosi ini berkait dengan apa yang diwahyukan. Sekarang kita lihat kapan novena kerahiman Allah dilaksanakan. Umumnya orang sudah tahu, itu dimulai dari Jumat Agung, terus kemudian Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Dan itulah 9 hari karena itu dihitung mundur dari Minggu Kerahiman. Puncaknya ada di Minggu Kerahiman, berarti ditarik mundur, itulah muncul 9 hari diawali dari Jumat Agung. Jadi seakan-akan novena ini menghubungkan Jumat Agung dengan Minggu Kerahiman. Jumat Agung sengsara Kristus, Jumat Agung kurban Kristus, dan dihubungkan dengan Minggu Kerahiman. Yang ketiga, kita bahas mengenai doa koronka. Cara mendoakan doa koronka itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Suster Faustina. Lengkapnya ada di BHF 476. Kita tidak akan secara rinci karena Anda umumnya sudah tahu. Kalau Anda sudah tahu, ya puji Tuhan. Kalau belum tahu, bagian slide ini bisa membantu atau Anda dapat cari di internet atau juga buka buku harian 476 atau beberapa flyer atau tulisan atau buklet yang disebarkan oleh berbagai macam kelompok. Kita perlu memberi catatan pada alatnya. Kita harus ingat bahwa Sang Kristus menghendaki cara kita berdoa koronka, alatnya menggunakan rosario yang sudah ada. Maka perlu bertanya, ketika ada rosario yang aneh-aneh itu, saya katakan aneh-aneh, rosario kerahiman lah, dengan hitungan sendiri dan lain sebagainya, buatan-buatan baru itu, justru tampaknya sepertinya mengkhianati dalam tanda petik apa yang diwahyukan oleh Sang Kristus. Artinya apa? Kalau kamu berdoa rosario kepada Bunda Maria, pakailah rosario yang sama dengan yang dipakai untuk berdoa koronka. Karena begitulah yang diwahyukan. Jadi pembuatan rosario khusus untuk kerahiman malah menyalahi dari apa yang diwahyukan. Perlu kita evaluasi. Jadi kalau ada komunitas mempromosikan rosario yang berbeda daripada rosario untuk Bunda Maria, maka itu tidak tepat.
Lalu apa keunggulan doa koronka? Kenapa kita harus doakan? Kita menemukan jawabannya dari sabda Yesus dalam BHF 754. Semua yang berdoa koronka akan dilindungi kerahiman ilahi, khususnya pada saat ajalnya. Juga jawabannya ada di dalam BHF 929 mengenai janji Tuhan. Dengan berdoa koronka, engkau mengantar umat manusia semakin dekat kepadaku. Jiwa-jiwa yang layu di bawah berarti mengantar umat manusia semakin dekat. Lalu yang ketiga ada dalam BHF 1731. Lewat koronka, engkau akan memperoleh segala sesuatu kalau yang engkau minta itu selaras dengan kehendakku. Nah, tiga hal itulah yang menjadi keunggulan doa koronka. Doa koronka selalu perlu kita doakan kalau cocok di hati sebagai sebuah devosi, karena keunggulan-keunggulan yang membantu kita menghayati iman kepada Sang Kristus dan iman kepada kerahiman Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana tercantum dalam BHF 1541 juga ada janji umum tentang koronka. Tidak dibahas khusus di sini karena itu tema yang terpisah meskipun ada kaitannya, Anda nanti bisa baca sendiri. Dan juga ada janji khusus. Jadi ada 4 janji khusus sebagaimana tertulis dalam BHF 687, lalu 811, dan 1541. Jadi ada janji umum tentang koronka, janji khusus tentang koronka. Kita lewat bagian itu. Maka sekarang kita perlu bahas bagaimana salah kaprah. Salah kaprah artinya kesalahan-kesalahan yang dianggap benar. Ini juga merupakan keprihatinanku sebagai seorang presbiter yang berkarya sebagai pastor di paroki. Karena kalau dalam pertemuan dengan umat seringkali orang mengklaim atau mengatakan ini sudah jam 3, saatnya doa koronka. Jadi ini salah kaprah yang bertentangan dengan apa yang diwahyukan. Doa koronka diucapkan pukul 15 atau jam 3 sore. Apakah itu salah? Dengan terus terang saya katakan salah. Jam 3 sore, saatnya doa koronka. Tidak demikian. Salahkah? Salah. Karena doa koronka tidak terikat waktu. Anda mau doa jam 6 pagi ya boleh. Anda doa jam 9 pagi ya boleh. 12 siang ya boleh. Jam 3 sore boleh. Jam 6 sore boleh. 9 malam boleh. Jam berapapun Anda bisa, silakan. Karena doa koronka tidak terikat waktu. Jadi, salah kaprah terjadi ketika menghubungkan jam 3 sore pukul 15 dengan doa koronka. Seakan-akan doa koronka itu harus dilaksanakan pada jam 3 sore. Nah, di situ ada pencampur adukan antara doa koronka dengan jam kerahiman. Nah, ini perlu dievaluasi. Banyak umat mencampur adukan doa koronka dengan jam kerahiman, padahal keduanya berbeda. Doa koronka bukan jam kerahiman. Doa koronka tidak terikat waktu. Kalau jam kerahiman terikat waktu, yaitu jam 3 sore. Kalau dibuat bagan mungkin lebih jelas. Jam kerahiman terjadi pada pukul 15 jam 3 sore. Itulah jam kerahiman, waktu untuk melakukan jam kerahiman. Sementara doa koronka bukan pukul 3 sore. Seperti yang sudah aku katakan, pukul berapapun Anda berdoa koronka, silahkan. Lalu jangan menghubungkan doa koronka dengan jam 3 sore. Kalau terjadi bahwa, contohnya sudah teng-teng-teng jam 3, kemudian Anda melaksanakan jam kerahiman mungkin 15 menit. Setelah itu kemudian disambung dengan doa koronka, itu benar. Tapi kalau Anda jam 3 sore doa koronka, salah. Apa yang harus dilakukan dengan jam 3 sore? Jam kerahiman. Nanti aku akan memberikan 5 unsur atau 5 hal yang dapat dilakukan dengan beberapa penjelasan apa yang perlu dilakukan jam 3 sore. Jadi pendek kata, teng-teng-teng-teng, jam 3 sore, jangan doa koronka. Lu kok malah melarang doa koronka? Memang jam 3 sore bukan untuk doa koronka, tapi untuk jam kerahiman. Tetapi setelah jam kerahiman, kemudian Anda lanjutkan dengan doa koronka, silahkan. Salah kaprah yang perlu diuraikan, salah kaprah yang perlu dibetulkan karena aku menjumpai ribuan umat bagian ini melakukan kesalahkaprahan. Karena kita sudah menyebut jam kerahiman, maka kita lanjutkan jam kerahiman supaya lebih mendudukkan perkaranya. Apa makna kata jam di situ? Kata jam bukan berarti 60 menit, bukan satu durasi waktu yang harus 60 menit, tapi kata jam
Di sana maksudnya adalah waktu atau saat-saat. Maka lamanya atau durasinya tidak diatur. Bahkan kalau kita membuka BHF atau membuka tulisan-tulisan tentang Suster Faustina, Tuhan Yesus tidak pernah menetapkan berapa lama jam kerahiman. Intinya adalah meluangkan sejumlah waktu. Kalau Anda punya waktu 1 jam benar-benar 60 menit, silahkan. Kalau Anda punya waktu hanya 30 menit, oke. 15 menit, silahkan. 5 menit pun, 2 menit pun tidak ada masalah. Karena maksudnya jam kerahiman adalah jam 3 sore atau sekitar 3 sore. Kalau bisa pas ya bagus. Kalau sekarang kita kan punya alat yang jam, tapi kalau pada zaman kuno, Tuhan mengatakan begitu mendengar lonceng jam 3. Jadi sebagai penanda waktu kira-kira jam 3 sore. Alkitab pun kan mengatakan Yesus Tuhan wafat pada sekitar atau kira-kira jam 3 sore. Bukan ketepatannya, tapi sekitar itu. Jadi durasinya tidak diperintahkan berapa lama. Lalu bagaimana pelaksanaannya jam kerahiman? Nah ini nanti nyambung dengan koronka. Begitu jam 3, lakukan ini dulu. Kalaupun harus nyambung dengan koronka, silahkan. Tapi bukan jam 3, koronka. Nah itu keliru. Karena koronka bukan bagian dari jam kerahiman. Itu tidak pernah diperintahkan koronka jam 3 sore. BHF tidak pernah diperintahkan koronka jam 3 sore. Yang diperintahkan adalah jam kerahiman itu jam 3 sore dan bagaimana seharusnya itu tercatat dalam BHF 1572. Mari kita lihat BHF 1572 tidak kubacakan lurus tapi kuuraikan 5 cara. Yang pertama, membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan Yesus. Apa maksudnya membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan Yesus? Aku mengusulkan sebuah doa kontemplasi tentang salib. Kira-kira demikian. Lakukan ya merem membayangkan bagaimana salib Kristus, membayangkan bagaimana Sang Kristus berjuang di sakaratul maut, wafat untuk kita. Itu yang dimaksud secara sederhana doa kontemplasi tentang salib. Seakan-akan bayangkanlah kamu ada di bawah salib Tuhan, ada Bunda Maria, ada Rasul Yohanes, lalu kamu lihat Sang Kristus sedang dalam sakaratul maut dalam salib itu, dan wafat memberikan dirinya untuk kita manusia sebagai kurban tebusan. Membayangkan tentang salib Tuhan. Ini memang membenamkan diri ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi saya memberi usul adalah doa kontemplasi tentang salib. Jadi buat tanda salib merem, bayangkan salib Tuhan, bayangkan Sang Kristus, bayangkan beliau berteriak, Eli, Eli, lema sabachthani. Atau berkata, ini ibumu, ini anakmu. Lalu engkau ada di sana dan bersyukur bahwa melihat itu semua sebagai bentuk kerahiman Tuhan Yesus. Benamkan dirimu. Yang kedua, menyembah dan memuliakan kerahimannya. Apa bentuknya? Ini saya mengusulkan doa syukur. Jadi berdoa syukur, Tuhan, bersyukur aku atas kurbanmu di salib, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya terkait dengan salib Kristus, kurban Kristus, dan disyukuri bahwa Kristus berkurban untuk kita. Itu menyembah dan memuliakan kerahimannya. Nomor 3, memohon pertolongannya bagi seluruh dunia, khususnya bagi pendosa. Jadi ketiga ini bisa. Buat tanda salib, ingatlah dalam keluargamu yang masih berdosa, atau yang suam-suam kuku, yang lupa Tuhan, dan lain sebagainya, didoakan khusus. Tuhan, pada jam kerahiman ini aku membawa si Bayu yang masih berdosa, si Alex yang dan lain sebagainya. Itu bisa Anda lakukan sebagai doa untuk jam kerahiman. Bukan koronka ya, tapi ini jam kerahiman. Selanjutnya, kalau ada waktu yang nomor 4, berdoa jalan salib. Puji syukur, kalau punya banyak waktu silahkan. Tapi kalau tidak ada waktu, ada versi-versi pendek yang sudah banyak dibuat di sana-sini, jalan salib singkat-singkat. Yang kalau didoakan hanya 7 menit atau 10 menit, tidak sampai bahkan ya. Jadi ini bisa juga berdoa jalan salib. Atau Anda membaca judul-judulnya, membayangkan sebentar, itu pun bisa. Misalnya Anda hanya punya puji syukur, kan ada judulnya, perhentian pertama apa, dibayangkan sebentar, perhentian kedua apa, dibayangkan sebentar. Itu pun juga sudah merupakan doa. Tapi kalau ada waktu, sebaiknya juga diberi waktu lebih tepat. Yang nomor 5, menyembah hatinya dalam sakramen Maha Kudus jika ada kesempatan. Kalau pas dekat gereja, umpamanya, atau kapel umpamanya, masuk ke ruang kapel, lalu bersujud di hadapan tabernakel di mana bertata sakramen Maha Kudus.
Jadi jam kerahiman itu bentuk-bentuknya paling kurang ada 5 tadi ini. Nomor 1, membenamkan diri dengan doa kontemplasi salib. Kedua, menyembah memuliakan kerahiman dengan doa syukur atas pengorbanan Kristus. Ketiga, memohon pertolongan bagi dunia, khususnya bagi orang yang masih berbuat dosa. Keempat, doa jalan salib jika ada waktu. Kelima, menyembah sakramen Maha Kudus kalau ada kesempatan. Berbeda bukan dengan doa koronka? Jadi jam kerahiman itu 1, 2, 3, 4, 5 boleh Anda pilih salah satu dan bukan doa koronka. Setelah melakukan ini, baru Anda boleh berdoa koronka. Kalau Anda masih keliru, tolong dibetulkan supaya Anda tidak berbuat salah daripada apa yang sudah diwahyukan oleh Sang Kristus Tuhan. Bahkan ada catatan, kalau sungguh berhalangan, berdoalah barang sebentar. Doanya apa? Pokoknya yang terkait dengan salib Tuhan tadi itu. Karena jam 3 sore kita mengenangkan bagaimana kurban Kristus sebagai kerahimannya bagi dunia dengan wafat di kayu salib. Kalau sungguh berhalangan banget, misalnya di mobil, sedang nyetir, ya sambil nyetir, Anda doa, Tuhan jam 3 ini engkau wafat, terima kasih darahmu sembuhkan aku. Misalnya Anda doakan yang berdosa, darahmu kiranya membasuh si ini yang masih berbuat dosa. Berdoa barang sebentar, Anda sedang nyetir, Anda sedang apa, kesibukan bisa seperti itu. 1-2 kalimat pun bisa. Tapi jangan yang nomor 6 setiap kali, ini hanya kalau berhalangan. Itu yang dimaksud sebagai jam kerahiman. Nah, tolong dibedakan jam kerahiman dan doa koronka. Bahwa setelah jam kerahiman kemudian doa koronka, itu boleh. Tapi koronka tidak boleh menggantikan jam kerahiman. Bagian terakhir tidak panjang, kerasulan kerahiman. Kalau sudah mempraktekkan macam-macam tadi itu, nah kemudian kita perlu memperkenalkan. Seperti yang dikatakan baginda Yesus tertulis dalam BHF 1074. Beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Sekarang aku menyampaikan kepadamu, nah aku berarti melakukan kerasulan kerahiman. Lakukan apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan penghormatan kepada kerahimanku. Aku membuat teks novena yang benar sesuai dengan BHF, itu lakukan apa saja. Nah, bahwa kemudian orang menggunakan apa tidak, ya silakan. Tapi dengan membuat suatu penyadaran seperti ini, semoga orang juga lebih banyak kembali kepada apa yang benar seperti diwahyukan, apa yang dalam BHF itu. Kemudian 1075, jiwa-jiwa yang menyebarkan penghormatan kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya, puji Tuhan. Ya, aku sudah menyebarkan meskipun kecil-kecil, semoga engkau pun juga melakukannya supaya kerahiman Allah makin dikenal. Seperti juga lagu ini yang aku senang sekali ya, sepanjang hidupku aku ingin nyanyikan sepenuh hati memuliakan kerahiman-Mu Tuhan. Tidak aku nyanyikan karena males ya. Enggak bagus suaraku. Pokoknya kamu tahu lagu ini yang juga merupakan penyebaran. Artinya aku sering nyanyi lagu ini, orang dengar, orang jadi senang, itu juga bisa menjadi bagian dari kerasulan. Intinya apa? Untuk kerasulan ini, BHF 1074. Lakukan apa saja yang bisa engkau lakukan sesuai dengan kemampuanmu atau juga ruang lingkupmu. Demikian mengenai jatuh cinta kembali. Kenapa harus jatuh cinta kembali? Ya kita tegakkan apa yang benar, supaya kita tidak melakukan yang salah, supaya makin cinta lagi kepada devosi kerahiman ilahi.